Halo teman-teman, apa kabar? Selama masa pandemi COVID, kita lebih banyak menghabiskan waktu kegiatan di dalam rumah. Secara tidak disadari, kita kurang bergerak daripada saat kita beraktivitas di luar rumah seperti biasanya. Apabila kita tidak melakukan olahraga ataupun hanya sekedar peregangan otot, akan berdampak buruk bagi sendi-sendi kita di kemudian hari. Untuk itu, sebaiknya kita melakukan peregangan otot setidaknya 30 menit sehari. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk hidup sehat dengan mengikuti gerakan yoga sederhana yang bisa dilakukan di rumah sekurang-kurangnya 30 menit sehari. Untuk permulaan bisa dilakukan sebentar, misalnya hanya 15 menit. Kemudian lama-kelamaan durasi yoga bisa diperpanjang menurut kemampuan masing-masing. Yang pertama adalah back bend pose. Gerakan ini diawali dengan tidur telentang, kemudian teman-teman menekuk kaki sambil mengangkat pantat secara perlahan hingga membentuk sudut 45 derajat. Letakkan tangan di samping dan kaki berada dalam posisi yang rileks. Gerakan ini berguna untuk melatih otot punggung dan membantu menyembuhkan cedera pada otot punggung. Selain itu, gerakan ini juga berguna membuat posisi tulang menjadi lurus dan tegak serta mencegah tubuh bungkuk. Gerakan yang kedua adalah cobra pose. Sebelumnya, gerakan ini tidak disarankan bagi teman-teman yang memiliki sakit punggung kronis dan lebih baik berkonsultasi dengan dokter sehingga tidak ada kemungkinan kontradiksi. Gerakan ini diawali dengan berbaring tengkurap di atas matras. Kemudian, letakkan kedua tangan teman-teman di samping dada dan kepala menyentuh matras. Setelah itu, hanya kedua paha, panggul, dan kaki yang menempel di atas matras. Ketika menghirup nafas, angkatlah kepala dan dada ke atas dengan kedua telapak tangan menekan matras dan pastikan kedua kaki masih menempel pada matras seperti pada ilustrasi dalam video ini. Tahan pose ini beberapa detik, kemudian turunkan kepala dan dada secara perlahan kembali menempel pada matras. Pose ini baik untuk menguatkan tulang belakang, membantu melepaskan stres, menyegarkan hati, mengurangi kekakuan punggung bagian bawah, memperkuat bahu dan lengan, serta membantu meningkatkan suasana hati dan juga memperbaiki pencernaan dan kelelahan. Yang ketiga adalah gerakan child pose. Sebelumnya, apabila teman-teman menderita sakit pada lutut, gerakan ini tidak disarankan. Child pose dilakukan awalnya dengan cara posisi berlutut. Kemudian, kedua lutut sedikit dibuka melebar ke samping. Setelah itu, seperti posisi merangkak ke depan dengan tangan direntangkan ke depan, lengan lurus dan di posisi depan. Nah, pertahankan supaya posisi tubuh rileks pada paha, kening menempel di lantai seperti pada ilustrasi ini. Bernafaslah di posisi ini sekurangnya 3 tarikan nafas panjang. Posisi ini berguna untuk melatih pernafasan, menenangkan pikiran, meregangkan punggung bagian bawah, dan baik untuk pencernaan. Gerakan selanjutnya adalah pose kupu-kupu. Gerakan ini diawali dengan duduk tegak, kemudian tekuk lutut sambil mempertemukan kedua tumit dan menarik ke arah panggul. Pegang dan satukan jempol kaki teman-teman dengan kedua tangan. Biarkan lutut teman-teman menyentuh matras seperti pada ilustrasi dalam video ini. Gerakan ini berperan untuk meningkatkan sirkulasi darah, meregangkan lutut, dan mengurangi depresi ringan. Gerakan yang terakhir adalah tree pose atau pose pohon. Sebelumnya, gerakan ini tidak disarankan apabila teman-teman memiliki sakit migrain, tekanan darah tinggi, insomnia, dan masalah tulang belakang. Gerakan ini dilakukan dengan cara mengangkat salah satu kaki secara bergantian dan meletakkan telapak kaki pada bagian atas lutut. Kemudian, pertemukan kedua telapak tangan di depan dada seperti ilustrasi dalam video ini. Jika tubuh telah menemukan keseimbangannya, tahan selama beberapa menit. Gerakan ini dapat membantu menyembuhkan tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi
terjadi karena tekanan darah yang lambat sehingga darah mengalir dengan lambat menuju organ tubuh. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa gangguan seperti pusing, penglihatan buram, sakit kepala, gelisah, hingga pingsan. Nah, itu tadi beberapa gerakan yang bisa dilakukan di rumah hanya dengan bermodalkan alas atau matras. Lakukan gerakan tersebut sebagai pengganti olahraga berat supaya kesehatan jasmani dan mental tetap terjaga di tengah pandemi ini dan membantu teman-teman untuk tetap berpikir positif. Setelah mempraktikkan beberapa gerakan tersebut, gerakan apa yang menurut teman-teman paling susah dilakukan dan yang paling nyaman dilakukan? Komen di bawah dan jangan lupa like video kali ini. Terima kasih, salam sehat.